Bismillah walhamdulillah wassalahu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Kemarin kita telah bahas tentang bab ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Kemudian bab 27 taslim ala ibadillahi ajma'in, dan mengucapkan salam ke atas seluruh hamba Allah. Ya. Mengucapkan salam ke atas seluruh hamba Allah. Min haqqil muslimina ba'dihim ala ba'd ifsya'us salam fima bainahum. Qala Allah jalla wa ala wa idha huyyitum bitahiyyatin fahiyyu bi ahsana minha aw rudduha inna Allah kana ala kulli shay'in hasiba. Wa qala ta'ala fa idha dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum, yani yusallim ba'duhum ala ba'd لأن المؤمنين كالنفس الواحدة وكالجسد الواحد والسلام تحية المؤمنين يوم يلقونه سبحانه وتعالى. قال تعالى tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Ya, jadi di antara hak para kaum muslimin satu di atas yang lain, jadi hak para kaum muslimin satu dari yang lain, ya, masing-masing memiliki hak untuk diberikan salam, ya, untuk diucapkan kepada mereka salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza huyyitum bitahiyyah, dan apabila kalian disalami dengan sebuah salam, fahayyu biha, maka salamilah dengan yang serupa, au bi ahsan, atau dengan yang lebih baik. Misalnya orang ada bilang assalamualaikum, maka jawab waalaikumsalam atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih baik bi ahsana minha. Itu maksudnya. Ya. Allah pun berfirman, dan apabila kalian memasuki rumah, wa idza dakhaltum buyutan, apabila kalian mampir masuk ke rumah, fasallimu ala anfusikum, maka agar kalian bersalam ke atas diri kalian, ya. Yani yusallim ba'duhum ala ba'd, yani agar kalian menyalami satu sama lain, ya. Dan al-mu'minin kan nafsil wahidah, dikarenakan hakikatnya orang-orang yang beriman itu sebagaimana satu diri atau satu jiwa, seperti satu jasad, ya. Dan salam demikian adalah tahiyatul mu'minin, juga adalah merupakan tahiyyatnya, yakni salam ini merupakan ucapan para kaum muslimin nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah berfirman tahiyyatuhum yauma yalqawnahu salam. Dan ucapan mereka ketika bertemu kelak nanti dengan Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'alna minhum, semoga Allah jadikan kita termasuk mereka. Mereka mengucapkan salam. Ya. Yusallimullahu alaihim, demikian pun Allah pun Subhanahu wa taala bersalam ke atas mereka, wa yasma'una kalamah wa taslimah wa yarudduna, dan kemudian para kaum mukminin pun mendengar salam dari Allah tersebut dan kemudian menjawab salam yang diucapkan oleh Allah. Fayaqulun, maka kaum muslimin kelak, yakni kaum mukminin nanti mengatakan, Allahumma antas salam wa minkas salam. Wa kadzalika ahlul jannah, demikian juga para penduduk syurga. Salam mereka satu sama lain, mereka mengucapkan salam, ya. Mereka mengucapkan satu sama lain di syurga ini, mereka menegur satu sama lain dengan assalamualaikum. Wa kadzalika hum fid dunya, demikian juga idealnya para kaum mukminin di dunia agar mereka saling mengucapkan salam satu sama lain. Dan kemudian juga dari hadis-hadis yang diriwayatkan bahwa mengucapkan salam ini di antara terapi untuk agar kita saling mencintai satu sama lain, ya. Bagaimana menumbuhkan cinta pada diri kita kepada saudara-saudara kita sesama kaum mukminin, maka sebarkan salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan bahwasanya mengucapkan salam ini adalah di antara sebab-sebab seorang mukmin masuk syurga, ya. Rasul bersabda, "Annaman at'ama ta'am", bahwasanya barang siapa yang berbagi makanan, wa afsha as-salam, kemudian berbagi salam, yakni mengucapkan salam, menyebarkan salam,
Wa shalla bil lail wan nas qiyam, dan kemudian dia salat di malam hari sementara para manusia tidur, dakhalal jannah bisalam. Nah, yang demikian kelak mereka akan memasuki surga dengan kedamaian, ya. Fa ifsya'us salam matlub bainal muslimin, maka menyebarkan salam nih sesuatu yang dituntut atau sesuatu yang layaknya agar kaum muslimin menyebarkan salam antara satu sama lain. Wa ma'na, dan salam ini maknanya adalah ad-du'a lil muslimin bisalamah. Ketika kita mengucapkan assalamualaikum kepada seseorang, artinya kita mendoakan keselamatan ke atas orang yang kita salami. Di antara salaf juga ada yang menerjemahkan ketika kita berkata assalamualaikum kepada seseorang, artinya adalah engkau selamat dari kezolimanku. Tuh. Waalaikumsalam, demikian pun engkau selamat dari kezoliman, dari lidahku, dari tanganku, artinya begitu. Ya, di antara makna yang ditafsirkan salaf, assalamualaikum, yakni anta fi salamin minni. Engkau berada dalam keadaan selamat, insyaallah, dari lidahku, dari tanganku, gitu. Gitu di antara makna yang ditafsirkan salaf atas assalamualaikum. Juga maknanya secara mendasar tentunya adalah doa keselamatan. Assalamualaikum, yakni kita mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar keselamatan ke atas ini saudara kita muslim. Ya, demikian ketika dia menjawabnya pun dia mendoakan keselamatan, rahmat dan keberkahan atas kita. Ya. Wakil makna, dan dikatakan bahkan maknanya anna ismallahi alaikum, maknanya nama Allah ke atas kalian. Karena di antara nama-nama Allah yaitu assalam. Ya, assalam. Ya, zat yang salam ni zat yang semua bentuk keselamatan ada padanya. Darinya keselamatan, kepadanya keselamatan. Ya, assalam adalah zat yang dimana semua nilai-nilai keselamatan ada padanya, ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedamaian, semua makna itulah ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita mengucapkan assalamualaikum, artinya apa? Nama Allah, ism Allah tersebut ke atas kalian. Ya, ismullahi alaik wa huwa assalam. Fahadhihi kalimah azimah tunsyar bainal muslimin. Maka itu hakikatnya adalah kalimat yang agung, nama Allah yang disebarkan di antara para kaum muslimin. Nabi SAW berkata, la tadkhulul jannah hatta tu'minu, tidaklah kalian akan memasuki surga sehingga kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan tidaklah kalian akan beriman sehingga kalian, yakni tidaklah kalian akan beriman dengan iman yang baik, dengan kadar keimanan yang ideal. Hatta tahabbu, sehingga kalian saling mencintai satu sama lain. Tuh, menerjemahkan hatta la tu'minu, ya. Tidaklah kalian beriman sehingga kalian mencintai satu sama lain. Oh, berarti seorang muslim kalau belum mencintai satu sama lain dia kafir, nggak beriman? Loh, nggak begitu menerjemahkannya, gitu ya. Awas, nih imannya bedakan antara mutlakul iman dengan al-iman al-mutlak. Tuh bedain, ya. Ini maksudnya adalah tidaklah kalian akan beriman dengan ideal sehingga tidaklah kalian jadi terhitung seseorang yang memiliki nilai keimanan yang ideal sehingga kalian mencintai satu sama lain. Tuh. Ya, sama seperti hadis-hadis Rasul yang lain sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Tuh, tapi seorang muslim masih ego, dia belum mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dia, berarti dia tidak beriman, yakni kafir? Bukan, tapi maknanya tidaklah beriman dengan baik, belum beriman dengan kadar keimanan yang ideal. Ya, gitu maknanya. Tidaklah kalian akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan tidaklah kalian beriman sehingga kalian saling mencintai. Awala afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku beritahukan suatu hal yang apabila kalian lakukan, maka niscaya kalian akan saling mencintai satu sama lain. Afshus salama bainakum. Ya, sebarkanlah salam di antara kalian. Ya. Jadi, tadi sebagaimana kita katakan, mengucapkan salam ke antara para kaum muslimin di antara terapi
yang dengannya akan tumbuh kecintaan kita kepada hamba-hamba Allah yang lain. Ya. Fa ifsya'us salam yurith al-mahabbah. Maka menyebarkan salam akan menjadikan efek cinta di dalam hati. Wa anta idza laqiyaka muslimun wa lam yusallim alaik sar fi nafsika alaihi syai'. Coba, apabila kau bertemu dengan seorang muslim, kemudian dia tidak menyalamimu, pastilah ada nilai suatu nilai yang kau ambil di dalam hati. Dia nggak nyalamin gue no. Bahasa kita nih, dia nggak negor gue no. Dia udah lihat gue nggak negor, gitu kan? Iya kan? Nah, seorang muslim ketika bertemu denganmu, kemudian dia tidak menyalamimu, pastilah ada terjadi sesuatu kan? Iya kan? Pada hatimu pasti akan ada nilai, mengambil nilai dari hal tersebut tentangnya. Oh, dia begitu. Atau mungkin kita di antara beberapa orang, dia mengucapkan salamnya sama yang lain, nggak sama kita. Nah, pasti kita akan mengambil nilai kan? Akan ada ketersinggungan di situ kan? Ya kan? Fa idza sallama alaik zal ma fi nafsik. Tapi apabila ia mengucapkan salam kepadamu, maka hilanglah apa yang kau temukan di dalam hatimu itu tadi, yakni ketersinggunganmu tadi akan hilang. Wasta'nasta bihi wa ahbabta. Niscaya kau pun akan menghargainya dan yakni menyukainya. Ya. Hadza misdaqu qaulihi alaihi salam. Itu adalah di antara bukti atau pembenaran dari sabda Nabi tadi. Afala adullukum ala amrin, maukah kau aku tunjukkan kepada sesuatu yang idza fa'altumuhu tahabbtum, yang apabila kalian lakukan hal tersebut niscaya akan timbul rasa sayang, rasa suka di antara kalian satu sama lain. Afsyus salam bainakum. Ucapkanlah salam atau sebarkanlah salam di antara kalian. Ya. Fa ifsya'us salam lahu athar 'azim fi nufus al-muslimin. Sekali lagi, menyebarkan salam akan memiliki efek yang besar di jiwa para kaum muslimin. Wala yakfi an taqul, enggak cukup ketika kau menegur seseorang dengan ucapan hayyakallah tuh atau ahlan. Tuh what's up bro, enggak cukup. Ya. Tetap harus dengan assalamualaikum. Yang lain setelah assalamualaikum. Assalamualaikum, hayyakallah, kaif halak, tuh baru. Oke? Enggak terhitung kita menghidupkan sunnah dan menghidupkan perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan enggak terhitung menterapi jiwa kita untuk mencintai sesama muslim kalau kita hanya menegurnya, tapi dengan teguran-teguran yang sifatnya budaya-budaya kita, bukan salam yang disyariatkan. Selamat pagi, selamat siang. Boleh nggak? Boleh aja. Tapi habis salam. Habis assalamualaikum. Ya. Dan ucapkan dengan ajarkan anak-anak kita agar mengucapkannya dengan sempurna. Assalamualaikum. Ya. Jangan Assalamualaikum. Nah, ya. Ya, kadang anak-anak itu begitu. Kita kecil begitu kan. Kom. Jawabnya lam. Dulu kan gitu kan. Nah, ajarkan mereka agar mengucapkannya dengan sempurna. Ajarkan maknanya bahwasanya itu nama Allah. Nama Allah yang artinya semua sifat keselamatan dan peace dan kedamaian ada pada zatnya, dan kita doakan itu kepada muslim yang lain. Dan dengan itu muslim tersebut mendoakannya kepada kita dengan menjawab salam kita. Tuh. Dan dengan itu kita akan menumbuhkan rasa cinta kita di antara sesama muslim. Dan kemudian adabnya, awas, agar yang muda memberi salam kepada yang tua, yang lewat memberi salam kepada yang diam. Ya, ini budaya yang hampir hilang. Oke, anak kita ini dulu digebukin. Kalau ketemu om atau tante, terus kita nggak salam, dihantam itu sama orang tua kita. Sekarang kita lihat anak-anak sekarang lewat-lewat aja depan, nggak mau salam sama gue, di bocah. Ini yang terjadi. Kenapa? Nggak lagi dibudayakan di antara kaum muslimin. Dulu kita suruh cium tangan tuh dulu tuh, oke? Kalau ke jidat aja, ketahuan ke jidat, habis itu udah. Yang benar. Suruh ke mulut dan bunyi. So, itu budaya aja, budaya. Nggak mesti juga begitu. Cuman kita dulu suruh begitu dan bunyi ke mulut. Nggak boleh ditaruh di kepala, nggak boleh, nggak kacik. Dulu begitu. Sekarang nih, ya keluarga-keluarga kita, kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, anaknya lewat-lewat aja, dia ada gue, dia nggak negor, no. Begitu. Kenapa? Karena kita nggak lagi mendidikkan nilai-nilai ini kepada anak-anak
kita, padahal kita dulu dididik sama orang tua kita untuk begitu. Ya, belum lagi gadget. Kita lewat dia terus dengan gadgetnya apa ini itu, nggak ngaruh itu. Nggak lagi dihidupkan di generasi yang di generasi X, Y, Z dan ke bawah nih, nggak lagi dihidupkan hal tersebut. Kurang dihidupkan nilai-nilai demikian, kecuali pada beberapa keluarga yang masih memiliki kesadaran beragama yang baik. Ya. Maka ayo kita hidupkan lagi. Kalau bukan kita yang menghidupkan nilai-nilai yang diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan kita ahlus sunnah yang menghidupkan itu, terus siapa? Apa kau akan mengharapkan dan mengandalkan ahli bid'ah untuk menghidupkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sementara engkau yang mengaku ahlus sunnah? Tidakkah kita malu dengan gelar itu? Ayo hidupin lagi. Ya, mungkin terlihat remeh, tapi ini hal-hal yang akhirnya ditinggalkan kaum muslimin. Ya. Nah, jadi lafaz-lafaz lain selain salam seperti kefhal, bagaimana kabarmu, atau selamat pagi, selamat petang, selamat malam, dan lain-lain. Ini alfaz tabi'ah ba'da salam. Ini lafaz-lafaz ini kalaupun boleh diucapkan, tapi diucapkan setelah assalamu alaikum. Ya, nggak boleh didahulukan. Ya. Wa kadzalika la yakfi al-ima bil yad lianna hadhihi tahiyyah al-yahud. Dan demikian juga nggak cukup memberikan isyarat dengan tangan. Karena apa? Itu gaya salamnya orang-orang Yahudi. Ini gaya salam orang Yahudi. Pakai tangan doang nggak ada. Assalamualaikum. Gitu. Boleh nggak pakai tangan? Boleh. Cuman tetap harus salam. Ya. Innamal iman bil yad idza kana al-musallam alaihi ba'idan. Boleh mengucapkan salam dari jauh apabila mengucapkan salam dengan isyarat tangan apabila yang kira-kira disalamin jauh, gitu. Ya, boleh. Fa anta tusallim alaihi bil lafz wa tumi bi yadik litush'ira annaka tusallim alaihi min ajl ay yurda alaika salam. Kita mengangkat tangan demikian untuk memberikan isyarat padanya bahwasanya kita mengucapkan salam kepadanya. Assalamualaikum, gitu. Dan dengannya dia pun akan menjawab salam, gitu. Ya, demikian. Oke, bab ini singkat tentang salam. Jadi kesimpulannya salam adalah diantara nilai-nilai agung yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini menunjukkan keagungan nilai muamalah di dalam syariat Islam. Ya, bahkan apa yang diucapkan ketika bertemu seorang muslim dengan seorang muslim pun diatur dengan dan memiliki nilai mengandung di baliknya nilai-nilai yang agung dan harapan-harapan kebaikan, doa-doa kebaikan bagi sesama muslim. Ya. Bab selanjutnya 128. Qala al-muallif rahimahullah, man taraka salatal jum'ah wal jama'ah fil masjid min ghair udhr. Barang siapa yang meninggalkan salat Jumat dan salat jamaah di masjid tanpa uzur, fahuwa mubtadi', maka dia adalah seorang ahli bid'ah. Wal uzur, dan yang dimaksud dengan uzur itu yaitu apa? Marad, seperti sakit yang la taqah lahu bil khuruj, sakit yang bikin dia sampai nggak bisa keluar lagi, bukan sakit santai, sakit yang bikin dia sampai nggak bisa keluar. Ilal masjid, menuju masjid. Au khauf min sultan zalim, atau diantara uzur juga adalah takutnya dia atas keselamatan dirinya karena penguasa yang zalim yang melarang hal tersebut, misalnya begitu. Wa ma siwa dzalik fala uzra lak. Adapun selain kasus-kasus tersebut, maka enggak ada uzur bagimu untuk meninggalkan salat Jumat atau salat jamaah. Kenceng ya Al-Imam rahimahullah di dalam bab ini, kenceng. Terus terang, salat Jumat oke. Ya, salat Jumat ya fard ain. Ya. Tapi salat fardu jamaah, nah ini barulah hal yang sifatnya pada dasarnya khilafiyah. Tapi memang Al-Imam rahimahullah seorang Hanabilah kenceng lagi. Hanabilah diantara a'immah semuanya yang bilang bahwasanya
sholat berjamaah itu hukumnya fardu ain, wajib ain, emang cuman dari madhab Hanabilah doang, yang lain enggak. Ya, ini perkara yang sifatnya furu'iyah, ijtihadiyah. Awas, jangan baper. Yang baru dengar, ya udah baru dengar aja, berarti nambah ilmu, jangan baper. Ya, sekali lagi, perkara sholat Jum'ah, zen, masuk. Oke, tapi apakah seseorang bisa mengambil uzur sholat Jum'ah hanya karena sakitnya yang bikin dia nggak bisa keluar? Nggak begitu, nggak mesti sampai begitu juga, nggak sekenceng ini juga sebenarnya. Oke? Kemudian juga, di antara uzur takut dari penguasa, nggak, banyak uzur-uzur lain, ada safar dan lain-lain. Oke? Bahkan Ibnu Abbas sendiri radhiyallahu anhu berkata, "Ma shalla Nabi sallallahu alaihi wasallam Jum'atan fi safarin safarahu qattu." Nabi sallallahu alaihi wasallam nggak pernah sama sekali sholat Jumat di dalam safar yang dilakukannya. Tuh, safar nggak disebut uzur padahal itu. Gitu ya. Ini ada berkerasnya beliau di madhab Hambalinya, sebelah sininya. Awas, bedain. Ya. Tapi ya kita bacakan juga syarah yang datang dari Syekh Saleh Al-Fauzan, hafizahullah. Ya. Man taraka salatul jum'ah wal jamaah fil masjid min ghair udhur fahuwa mubtadi'. Barang siapa yang meninggalkan salat Jumat atau salat jamaah di masjid tanpa uzur, maka dia adalah seorang ahli bid'ah. Faham ya menempatkannya? Ini perkataan beliau rahimahullah yang nggak mesti langsung kita telan mentah-mentah, belum tentu karena hal tersebut. Ya, dan kemudian juga awas, kita tidak menghukumi seseorang dengan bid'ah, kufur, syirik pada kasus-kasus yang sifatnya khilafiyah. Fasik, nggak boleh. Itu usul besar di antara usul ahlus sunnah. Sekali lagi, kita nggak boleh menghukumi seorang muslim yang berbeda pendapat di dalam perkara yang sifatnya khilafiyah, furu' ijtihad, dengan hukum-hukum asma. Oke? Seperti apa? Dia kufur, dia syirik, dia mubtadi', dia fasik, hanya karena perbedaan yang sifatnya khilafiyah, nggak boleh. Itu dipakai dalam kasus-kasus tertentu tadi itu. Ya? Bahkan tidaklah kita mengingkari dalam perkara yang sifatnya ijtihadiyah bahkan. Ya? Li'annahum mu'tazilun an jama'atil muslimin. Tuh. Kenapa orang demikian dihukumi mubtadi' langsung? Dikarenakan dia memecah diri dari kesatuan kaum muslimin. Nah, kalau seseorang sengaja nggak mau sholat jamaah, nggak mau Jum'ah, karena emang menurut dia, nih jamaah emang ngaco, berada di atas kesesatan, nggak sah anda sholat sama dia. Nah, dia mubtadi' itu, dapat nggak? Dia emang menghindari Jum'ah dan jamaah bersama para kaum muslimin. Berangkat dari keyakinannya. Emang dia menyesatkan atau mengkafirkan para umumnya kaum muslimin yang Jum'ah dan jamaah. Dia menghindari jamaah itu berangkat dari keyakinannya itu. Iya, itu mubtadi emang. Dapat? Beda ya? Kalau orang yang enggak hadir jamaah karena emang berangkat dari keyakinan fikih ijtihadiyahnya yang dia ikuti, dengan orang yang enggak menghadiri jamaah berangkat dari keyakinan yang emang sifatnya mengingkari dan berlepas diri dari jamaah, kesatuan kaum muslimin. Ini ngaco. Fahim ya? Oke, kita terusin. Karena dengan itu dia berarti memecah diri dari kesatuan kaum muslimin. Wa atizal jama'atil muslimin wa syudzudzu bid'ah. Dan menghindari jamaah atau kesatuan kaum muslimin demikian, memecah diri dari kesatuan kaum muslimin demikian, itu adalah tindakan bid'ah. Wassalatu jama'ah wajibah wa fardun 'alal muslim. Dan demikian juga salat jamaah adalah sesuatu yang wajib dan fardu ke atas para kaum muslimin. Demikian pendapat Syekh Saleh Al-Fauzan juga, hafizahullah. Beliau, sebagaimana para ulama-ulama Hijaz, memang condongnya kepada Hanabilah dari sisi fikih. Sebagaimana ulama-ulama Hijaz. Hijaz di Mekah Madinah. Condongnya memang ke Hambali. Ya. Wa kadzalika akad min hadza salatul Jum'ah. Dan lebih ditekankan lagi kewajiban jamaah dalam sholat
Jumat. Nah, fayajib 'alal muslim ay yahdhur al-jum'ah wal jama'ah ma'al muslimin. Maka wajib ke atas setiap muslim untuk menghadiri Jumatan dan salat jamaah bersama para kaum muslimin. Wala ya'tazil an jama'atil muslimin fi shalah fil jum'ah wal jamaah. Dan agar seorang muslim tidak menghindarkan dirinya atau memecah dirinya dari para kaum muslimin di dalam salat, baik di dalam Jumat ataupun jamaah. Lianna salata fil jamaah la budda minha. Dikarenakan salat, yakni salat fardu berjamaah itu wajib. Lianna salata jamaah wajibah wa fardun ala kulli muslim. Itu wajib ke atas setiap muslim. Wa ya'tham man tarakaha. Dan berdosa yang meninggalkan salat jamaah. Bal yu'addab aidan. Bahkan harus dihukum. Bahkan Rasul SAW sampai berkata, man sami'an nida falam yajib. Barang siapa yang mendengar azan kemudian dia enggak menyambutnya, fala salata lahu illa min uzr. Maka tidak ada solat baginya kecuali berangkat dari uzur. Qila wa mal uzur? Apa itu uzurnya ya Rasulullah? Qala khaufun au marad. Nah, berangkat dari sakitnya, berangkat dari kekhawatirannya, takutnya, atau sakitnya. Tuh. Ini hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari situ para ulama terutama Hanabilah menyimpulkan wajibnya solat berjamaah bahkan fardu ain. Ya. Walamma ja'a rajul a'ma ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga case lain nih. Ketika seseorang buta datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadhkur lahu ma bainahu wa bainal masjid. Dia menyebutkan, yakni mengeluhkan jarak antara rumahnya dengan masjid. Minal masyaqqah, sulitlah jaraknya. Walaysa lahu qa'id yulaimuh, dan dia enggak punya seseorang untuk menuntunnya ke masjid. Wa talaba minan Nabi sallallahu alaihi wasallam ay yurakhis lahu an yusalliya fi baitih, dan dia memohon keringanan dari Nabi agar dia solat boleh di rumahnya. Qala lahu, Nabi berkata kepadanya, hal tasma'un nida, apa kau bisa mendengar azan? Qal na'am, dia berkata, ya bisa. Fajib, maka sambut, jawablah azan tersebut, yakni agar dia ke masjid kalau dengar azan. Falladhi yasma'an nida, maka yang mendengar azan la yasa'uhu ay yatakhallaf, dia enggak punya peluang untuk enggak hadir solat jamaah. Walihada qal, dari situ Nabi berkata, barang siapa yang mendengar azan dan tidak menyambut, maka tidak ada solat baginya kecuali berangkat dari uzur. Yani solatuhu ghairu sahihah. Maknanya adalah kalau dia enggak hadir solat jamaah, artinya solatnya tidak sah. Tuh, sampai titik itu bilangnya. Para ulama Hanabilah sampai titik, wah solatnya bahkan enggak sah kalau tidak bersama jamaah. Ya. Fannafyu qil innahu nafyun lis-sihah. Nah, sebagian berkata nafi di sini yakni la salata, tuh, tiada salat baginya. Ya? Ini nafinya ini apa? Nafi bagi kesahihannya, berarti batal salatnya, enggak kaci, enggak sah. Sebagian yang bilang nafi itu nafi menafikan sihah, sihahnya ini keabsahan. Ya, menafikan keabsahannya. Wakil la salata lahu, dan dikatakan juga, yakni sebagian pendapat berkata la salata lahu, tiada salat baginya, yakni laisa lahu salah kamilah, maksudnya bukan menafikan keabsahannya, tetap sah tapi enggak sempurna gitu. Fannafyu lil kamal, maka nafi ini dari sisi di situ menafikan sisi kesempurnaannya aja, bukan menafikan keabsahan salat. Lakin zahir al-hadis annahu la tasih salatu. Tapi dari zahir hadisnya pokoknya salatnya enggak sah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Dan straight itu di dalam perkara salat jamaah, ya. Ya. Illa idza kan lahu uzur, kecuali emang dia punya uzur. Fa hadza dalil ala wujub salatil jamaah. Itu adalah dalil atas wajibnya salat berjamaah di masjid haitsu yunada laha, kapanpun diseru untuk salat berjamaah di masjid. Walihada yaqul Abdullah bin Mas'ud, dari situ Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, man sarrahu ay yalqallaha ghadan musliman falyuhafiz ala haula as-salawat. Barang siapa yang menghendaki agar barang siapa yang berharap agar ia kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala besok hari dalam keadaan muslim, maka agar ia menjaga solat-solatnya tersebut haitsu yunada bihin, tepat waktu berjamaah. Fa innallaha syara'a li nabiyyikum sunanal huda, karena sesungguhnya Allah telah mensyariatkan kepada nabi kalian sunnah-sunnah yang merupakan bentuk petunjuk. Wa innahunna min sunanil huda, dan solat berjamaah adalah di antara
bentuk sunnah-sunnah dan bentuk petunjuk. Walau annakum sallaitum fi buyutikum, andai saja kalian salat di rumah kalian, kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi, la taraktum sunnata nabiyyikum. Andai saja kalian meninggalkan salat di masjid dan kalian salat di rumah, ya, niscaya kalian akan meninggalkan salah satu bentuk sunnah Nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabiyyikum, dan apabila kalian meninggalkan salah satu bentuk sunnah Nabi kalian, la dhalaltum, maka terbukalah pintu kesesatan bagi kalian. Niscaya akan terjadi pada kalian kesesatan. Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallaf anha illa munafiq ma'luman nifaq. Sungguh, zaman dulu tidaklah kita lihat, yakni zaman Nabi, angkatan Nabi SAW, para sahabat nih, tidaklah kita melihat seseorang yang nggak hadir sholat jamaah nih, kecuali pasti kita hukumi dia ini munafik yang ma'lumun nifaq, yakni udah masyhur kemunafikannya. Ya? Walaqad kana ar-rajul yu'ta bihi yuhada bainar rajulaini hatta yuqam fi as-saf. Bahkan seorang yang sakit itu dibawa, dituntun, kemudian ketika berdiri sholat jamaah dipepet sama dua orang supaya dia bisa berdiri. Kalaupun nggak bisa, sampai segitunya dong. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wahakadha, demikian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu diriwayatkan dari Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu. Hakadha kana sahabatu Rasulillah. Tuh, lihat, demikianlah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'a salatil jamaah, di dalam menempatkan atau menyikapi salat berjamaah. Hatta al-marid, bahkan yang sakit, alladzi la yastati al-masya' ya'tuna bihi yuhadaunahu baina rajulaini. Orang yang sakit yang kagak bisa jalan, itu didatengin, dibawa, diboyong, dipepet di antara dua orang, hatta yuqama fis saf, sehingga dia dapat berdiri di dalam safnya. Li'ilmihim anna salata jamaah wajibah. Itu demikian berangkat dari apa? Berangkat dari keilmuan mereka bahwasanya itu salat jamaah emang wajib. Ya? Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam wasafa al-mutakhallifin an salatil jamaah bin nifaq. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mensifati para orang-orang yang meninggalkan salat jamaah dengan sifat nifaq. Ya, Nabi berkata sallallahu alaihi wasallam, "Afqalus salawat 'alal munafiqina salatul isya wa salatul fajr." Salat yang paling berat ke atas para kaum munafikin adalah salat isya sama salat subuh. Salat paling berat ke atas para kaum munafikin adalah salat isya dan salat subuh. Ya. Wa syahidallahu bil iman liman ya'murul masajid bis salah. Di waktu yang sama Allah pun bersaksi akan keimanan mereka yang menghidupkan masjid-masjid, yakni rumah-rumah Allah, dengan salat. Allah berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir." Sesungguhnya mereka yang menghidupkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa aqamas salah, dan mendirikan salat. Wa ataz zakah, dan menunaikan zakat. Wa lam yakhsha illallah, dan tidaklah ia takut kecuali hanya kepada Allah. Ya. Fasalatul jamaah amruha azim fala yutasahal biha. Maka sekali lagi salat jamaah ini perkara yang besar, tak boleh diremehkan. Au yultafat ila man yuthabbitu anha wa illa falimadha idza buniyatil falimadha idzan buniyatil masajid. Tuh. Kalau enggak demikian, kalau gitu ngapain dibangun masjid-masjid? Kalau gitu masjid ngapain dibuat, didirikan? Lau kanat salatul jamaah laisat wajibah. Andai saja salat jamaah nih enggak wajib, terus ngapain dibangun masjid? Kata Syekh Saleh Al-Fauzan, limadha tuqam al-masajid wa yunfaq 'alaiha wa tubna binafaqat wa yurattab laha al-immah wal muadhdhinun. Tuh. Ngapain didirikan masjid-masjid? Diinfakkan, yakni menjadi bentuk infak di jalan Allah untuk membangun masjid. Digaji para imam dan para muadzin. Hal min ajli annaha sunnah, apakah hanya dikarenakan itu perkara yang sunnah? La, sama sekali tidak. Hadza yadul, itu justru menunjukkan ala anna salata jamaah wajibah. Justru itu menunjukkan bahwasanya salat berjamaah wajib. Lam tubnal masajid min ajli sunnah faqat. Tidaklah masjid dibangun hanya untuk melakukan perkara yang sunnah aja. Innama buniyat li ajli wajib. Dibangun masjid untuk sesuatu yang sifatnya wajib. Fayajib atanabbuh lihada. Maka kita harus
Perhatikan perkara ini. Wala yultafat ila hadayan haula alladzina ya'khudhuna al-aqwal al-mukhalifah lid-dalil. Dan agar jangan diberikan perhatian, ya, ucapan-ucapan ngaco. Hadayan. Hadayan. Hadayan apa? Hadayan apa? Ngigo. Hadayan. Ngigo. Ya, ini ucapan-ucapan ngaco. Maksud Syekh Saleh. Jangan dianggap, katanya, perkataan orang-orang ngaco ya, yang mencoba mengambil pendapat-pendapat yang berbeda, yang bertentangan dengan dalil yang jelas ini. Wa yajma'unaha wa yaqulun hadhihi aqwalul ulama, dan mengumpulkan perkataan para ulama dan berkata ini adalah perkataan para ulama. Taqul aqwalul ulama tukhti' wa tusib, fal wajib ittiba'ud dalil. Maka dalam kondisi demikian kau harus katakan bahwa perkataan para ulama bisa benar, bisa salah. Dan yang wajib adalah agar kita mengikuti dalil, la ittiba' aqwalun nas, bukan mengikuti perkataan para manusia. Wa man taraka salatul Jumat, dan barang siapa yang meninggalkan salat Jumat, Nabi SAW berkata, man tarak salat Jumat tahawunan, barang siapa yang meninggalkan 3 kali salat Jumat karena ngeremehin, taba'allahu ala qalbi, maka Allah cap hatinya. Yani cap dengan sifat-sifat buruk, kemunafikan dan lain-lain. Ya, wa qala la yantahiyanna aqwamun an wad'ihim al-juma'at aw la yakhtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakunanna minal ghafilin. Nabi pun berkata, agar orang-orang berhenti dari meninggalkan salat Jumat, atau Allah akan mencap hati mereka, menstempel hati mereka, sehingga niscaya mereka menjadi orang-orang yang lengah akhirnya. Ya, itu meninggalkan salat Jumat. Ya, wal uzur kamarad, kama fi akhir al hadis. Dan uzur ini seperti sakit, sebagaimana di hadis yang terakhir tadi, khaufun aw marad, al marad alladhi ya'uq al insan an adh-dhahab ila al masajid. Maksudnya adalah sakit yang membuat seseorang sampai enggak bisa pergi ke masjid. Aw yakhsha min ziyadatil marad alaih, atau dikhawatirkan kalau pergi ke masjid malah nambah parah. Aw ta'arrud li mu'athir yazid fi maradihi aw khaufin min adu, ya, atau dikhawatirkan sesuatu yang akan menambah parah sakitnya kalau dia keluar rumah, atau takut dari musuh, atau takut dari hewan buas, atau khauf muhaqqaq, atau ketakutan yang muhaqqaq, yang memang benar ada gitu. Walaysa jubnan, bukan berangkat dari sifat pengecut atau kekhawatiran yang berlebihan. Emang benar ada madarat yang mengancam kalau dia memaksakan diri keluar rumah ke masjid, ya, gitu. Wa innama huwa khaufun muhaqqaq, takut yang beneran takut, ya, beneran sesuatu yang ditakutkan dan itu real, bukan yang sifatnya was-was kita aja gitu. Fi tariq ya'tariduhu adu atau ya'tariduhu sabu, seperti di jalan bisa ada musuh, bisa ada musuh yang mengancam jiwanya, atau hewan buas, yaftik bihi, yang akan menerjaknya. Fahadha lahu uzur. Nah, yang kayak gini punya uzur, yusalli fi baitih, dia boleh salat di rumahnya. Ammal amin, adapun orang yang berada dalam keadaan aman, wal mu'afan, dan berada dalam keadaan sehat, falaysa lahu uzur, dia enggak punya uzur. Di antara asar yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, waktu itu udah tua, satu hari mau pergi ke masjid, terus orang-orang ngumpul di tengah jalan nih, orang-orang ngumpul mau ke masjid, oke? Orang-orang ngumpul di tengah jalan, Abdullah bin Mas'ud nih radhiyallahu anhu udah tua di masanya, dia udah senior banget. Ya? Ditanya, "Ada apa? Kenapa ente orang di sini nih? Kenapa pada enggak ke masjid?" "Ya Syekh, Asad, ada singa ngamuk di jalan, Bro. Siapa yang berani lewat singa nih?" "Oh. Apaan?" "Singa." Gitu. Udah disamperin sama Abdullah, ditahan sama orang. "Ya Syekh, jangan, nakhaf alaik, kami khawatir keselamatanmu." Nah, diam. Samperin di singa, dibilang sama Abdullah bin Mas'ud, "Ala takhafullah, tidakkah kau takut Allah?" Ini singa pergi bil afiyah, terus orang bisa lewat. Ini kau menghalangi orang-orang ke masjid, tidakkah kau takut Allah? Pergi nih singa. Anda pengen satu hari ke safari jajal? Iya enggak? Ala takhafullah. Luar biasa emang, wali, itu wali baru. Ya. Radhiyallahu anhu. Jadi
Salat berjamaah, pendapat para jumhur, terus terang jumhur lebih condong kepada pendapat tidak wajibnya. Jumhur artinya apa? Majority, mayoritas, ya. Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwasanya salat berjamaah ini, itu sifat salat berjamaah selain salat Jumat, ya. Salat Jumat fard, oke. Salat berjamaah hukumnya sunnah muakkadah. Ya, ini pendapat golongan Hanafiyah dan Malikiyah. Dalilnya adalah sabda Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam. Salatul jamaah tafdhal salatul fardh bi 27 derajat. Salat berjamaah lebih utama daripada salat fardu 27 derajat. Oke? Nah, yang demikian nih, ini diucapkan untuk sesuatu yang mandub, yang sunnah, bukan yang wajib. Berarti yang tidak sholatnya dalam berjamaah dapat, cuman nggak sebesar itu. Artinya begitu. Dapat pahalanya, cuman nggak sebesar yang sholat berjamaah. Nah, artinya itu begitu. Oke? Yani fadail demikian diucapkan ganjarannya nanti dan lain-lain demikian ini untuk sesuatu yang pada dasarnya tabiatnya adalah amalan yang mandub, gitu. Kata mereka nih, kata golongan Hanafiyah sama Malikiyah. Tapi sebagian Syafi'iyah juga bilang sunnah muakkadah. Tapi umumnya Syafi'iyah, bahkan Al-Imam An-Nawawi di Majmu' Syarah Al-Muhadzab berkata, dia fardu hukumnya, tapi kifayah. Sehingga pada sebuah kaum, nggak ada yang sholat jamaah, semuanya dosa. Fardu, tapi kifayah. Nggak fardu ain. Ya? Demikian pendapat. Adapun Hanabilah, maka mereka condong kepada wujub aini. Itu wajib fardu ain ke atas setiap muslim. Kalaupun dia sakit selama dia masih bisa jalan. Tuh. Ya? Ini pendapat golongan Hanabilah. Tapi kita cukupkan sekian. Semoga dapat difahami. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.